warahmatullahi wabarakatuh. Hai soheb, sobat hebat IPS. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Makfiro, kelas 9. Saya perwakilan dari SMP Negeri 2 Gending. Pada video eksplorasi kali ini, saya mengambil tema tentang mozaik desa Sumber Kerang dalam integrasi sejarah, alam, dan kehidupan masyarakat desa. Desa Sumber Kerang terletak di Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Penamaan desa ini berkaitan erat dengan cerita turun-temurun yang mengakar kuat di lingkungan masyarakat. Bagaimana asal-usul nama desa Sumber Kerang yang dikaitkan dengan kondisi alam, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya masyarakatnya? Ayo kita telusuri bersama-sama jejak sejarahnya. Saya sekarang berada di kantor desa Sumber Kerang yang akan mewawancarai narasumber untuk bertanya langsung bagaimana cerita atau legenda asal-usul nama desa Sumber Kerang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viro dari SMP Negeri 2. Tujuan saya ke sini untuk mencari informasi tentang sejarah asal-usul nama desa Sumber Kerang. Iya. Sejarah asal-usul desa Sumber Kerang ini, ini berawal dari kedatangan sepasang suami istri ya, dari Madura yang bernama Kituan dan Nituan. Beliau itu datang ke sini karena di Madura itu ada penyakit yang namanya pakebluk. Penyakit pakebluk itu sakit sekarang nanti sore itu mati sehingga sampailah Kituan dan Nituan ini ke daerah ini, yang mana daerah ini waktu itu masih berupa hutan belantara. Sehingga suatu malam Kituan itu mau ambil wudhu. Setelah nyampe di sumber, beliau itu menemukan beberapa kerang yang hidup yang ada di sumber, sehingga beliau itu memberikan nama desa ini Desa Sumber Kerang, seperti itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan berapa ukuran kerang yang ada di desa Sumber? Iya, kerang yang ada di desa Sumber Kerang ini ada 3. Yang pertama itu ada di Pondok Pesantren Fathahillah, yang kedua itu ada di museum, yang ketiga ada di ini area kantor desa Sumber Kerang. Yang ada di sini itu diameternya 80 cm dan beratnya itu 80 kilo. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Selain di kantor desa Sumber Kerang, saya juga mengunjungi tempat kedua di mana fosil kerang itu berada. Tepatnya di Pondok Pesantren Fathahillah Dusun Talak. Dan saya juga sempat melakukan wawancara dengan pengasuh pondok Bu Nyai Wardah yang juga mengetahui cerita tentang fosil kerang tersebut. Waalaikumsalam. Maaf kami mengganggu waktunya. Ya, Kalau boleh tahu nih, bagaimana asal-usul kerang yang ada di halaman depan? asal usul kerang ada di sini itu awalnya dari abah saya. Abah saya itu dapat info dari Pak Habibullah namanya, Pak Samu. Dulu sebelum ada desa ini namanya Sumber Kerang, sebelum desa Sumber Kerang itu ada kerang yang besar ya sekarang di sini di sungai, entah di sungai itu. Terus sungai itu dijaga oleh ular, banyak ularnya. Jadi setiap ada orang yang menemukan kerang itu mau ambil, pasti ada aja yang pingsan, ada yang pernah meninggal, ada yang jadi tidak berhasil kesempatannya ambil kerang itu. Terus orang tua yang bernama Haji Dula itu bilang suatu hari kerang ini bisa muncul kembali karena di desa ini ada kiai, nanti pasti muncul kerang itu. Lalu karena tahu informasi cerita itu dari Pak Haji yang dari jelasan yang seperti itu, kemudian oleh kepala desa, kemudian dibagi 2 gitu. Jadi di sini separuhnya. Jadi separuhnya kulitnya saja, kulitnya ini separuhnya diletakkan di sini, separuhnya di balai desa. Gitu. Itu awal mulanya. Jadi disebut Sumber Kerang. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.
Di tengah desa mengalir sungai yang bernama Sungai Banyu Biru dengan debit air yang tinggi mampu mengairi lahan pertanian di pelosok desa, di mana masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hasil pertaniannya berupa padi, jagung, cabai, dan dengan komoditas utamanya adalah bawang merah. Potensi pertanian inilah yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sumber Kerang. Oke Sobat PPS, makan nasi lauknya kerang sambil duduk di atas batu, belajar mengeksplorasi sejarah Desa Sumber Kerang untuk mendapatkan ilmu baru. Jalan kaki dari Desa Pajurangan ke Desa Sumber Kerang, tidak lupa memakai kacamata. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spentu, mantap tenan. Bumi adalah saksi bisu dari setiap peradaban yang pernah berdiri, menjaga kelestarian lingkungan. Probolinggo, Sae.